Mungkin karena passion ya, kecintaanku terhadap kuliner Indonesia, yang aku ngerasa aku akan jauh lebih happy ketika aku mengerjakan sesuatu berdasarkan sesuatu yang memang aku cintai gitu. Halo, aku Layri Siwi Mentari, aku chef ownernya Jiwa Jawi Jogja. Aku lahir di Depok, Jawa Barat. Besar juga, aku sempat tinggal sama nenekku sekian tahun di Pekalongan, Jawa Tengah. Tapi dari kelas 5 SD sampai kuliah tinggal di Depok. Sampai kuliah aku di UI juga, jadi anak Depok banget lah. Waktu itu di UI ngambil jurusan sastra Jerman, kemudian sempat bekerja di namanya Deutsche Indonesische Gesellschaft, itu kayak semacam lembaga budaya Indonesia Jerman yang memanage kelompok-kelompok kebudayaan tradisional Indonesia untuk bisa pentas di Jerman. Aku tuh dari kecil tipe anak yang lumayan obsesif terhadap sesuatu. Jadi kenapa akhirnya milih sastra Jerman, memang pada saat remaja itu tuh aku, ini lucu banget ceritanya. Zaman SMP, SMA gitu kan aku suka beli majalah-majalah remaja gitu ya. Terus ada artikel tentang travel gitu. Aku ngelihat satu artikel perjalanan ke Jerman, kemudian ada yang ngebahas tentang Kölner-Dom, itu kayak katedralnya di kota Köln di Jerman. Kemudian gambar itu aku gunting, terus aku tempel di kayak mading kamar gitu. Terus aku tulisin I'll be here someday gitu. Jadi dari obsesi masa remaja itu, kemudian aku anaknya lumayan tomboy kan. Nah, suka nonton bola. Tim yang aku dukung pada saat World Cup itu selalu Jerman. Pas kuliah, lagi-lagi obsesif kayak harus masuk sastra Jerman biar bisa ke Jerman gitu. Dari kecil waktu aku tinggal sama nenekku, itu memang hobi eksplor makanan. Nenekku tuh hobi banget kulineran. Jadi dari kecil aku dibiasakan untuk jalan-jalan kemana-mana, traveling untuk cari makanan-makanan daerah gitu. Dari hobi makan itu kemudian berlanjut sampai aku dewasa. Pada saat aku kerja untuk DIG di Jerman yang mengurusi banyak kelompok-kelompok kebudayaan tradisional Indonesia, mau nggak mau jadi ketemu orang-orang dari berbagai macam daerah di Indonesia. Pada saat aku harus menjemput mereka ke daerah mereka masing-masing, jadinya aku eksplor makanan mereka juga gitu. Dan pada saat hosting mereka di Jerman pun ada 1-2 hari yang memang mereka pengen gitu nyoba makan makanan daerah mereka. Jadi mau nggak mau aku harus menyediakan makanan itu untuk mereka juga gitu. Jadi mau nggak mau harus belajar untuk bikin itu juga. Sampai akhirnya aku merasa bahwa kok ternyata masak-masakan daerah tuh katarsis ya buat aku gitu, kayak maunya pengen nyoba lagi gitu setiap hari. Sampai aku menyadari bahwa kemungkinan kayaknya passionku memang di masak-masakan Nusantara deh gitu. Setelah sekian lama bekerja untuk orang lain di Jerman, akhirnya aku kayak memutuskan, oke deh kayaknya banting setir nih, aku mulai harus ngambil sekolah kuliner gitu. Di Jerman itu aku kerja untuk Deutsche Indonesische Gesellschaft, itu lembaga budaya Indonesia Jerman. Jadi aku menjadi kayak semacam program manager. Jadi aku mengurusi kelompok-kelompok kebudayaan tradisional Indonesia sebelum mereka berangkat ke Jerman, ngurusin kayak perizinan mereka untuk bisa berangkat, kemudian ngurusin visa-visa mereka, kebutuhan mereka apa aja, sampai akhirnya aku menemani mereka berangkat ke Jerman dan ngurusin semuanya yang ada di Jerman juga gitu. Sampai akhirnya mereka pentas di beberapa daerah di Jerman. Jadi karena dari awal memang aku pengennya belajarnya kuliner Nusantara ya. Jadi pada saat itu aku mikirnya kalau aku sekolah kuliner di luar negeri kayaknya agak percuma gitu ya. Jadi aku memutuskan untuk pulang ke Indonesia, ngambil sekolah kulinernya di Jogja, di Ayens Culinary College, karena memang ingin fokus untuk belajar masakan Nusantara. Sambil sekolah kulineri itu aku sambil kayak nyambi-nyambi kerja di restoran orang.
awalnya di restoran-restoran kecil gitu, bener-bener berarti aku memulai semuanya dari nol. Yang tadinya istilahnya kerja di Jerman udah lumayan lah gitu income-nya. Udah punya, dalam tanda kutip, punya jabatan sendiri lah gitu. Sampai masuk dunia kuliner dari nol, mau nggak mau dengan kesadaran penuh aku harus menurunkan standarku secara financial dan segala macem. Apalagi startnya mulai dari Jogja dengan UMR Jogja pada saat itu. Ya tapi aku jalanin karena aku happy. Mulai dari kafe kecil sambil nyambi sekolah. Jadi pagi sekolah, kemudian siang, sore ke malam itu aku kerja di restoran orang gitu. Mungkin karena passion ya, kecintaanku terhadap kuliner Indonesia, yang aku ngerasa aku akan jauh lebih happy ketika aku mengerjakan sesuatu berdasarkan sesuatu yang memang aku cintai gitu. Aku bekerja di restoran orang, beberapa kali pindah tempat di dapur hot kitchen, sampai akhirnya aku merasa bahwa kayaknya perlu untuk punya usaha sendiri juga, karena biar bagaimanapun semua cita-cita orang yang bekerja sama orang pasti pengen punya usaha sendiri. Sampai akhirnya sempat mikir-mikir untuk bikin usaha sendiri di tengah kota gitu agar lebih mudah aksesnya dan segala macam. Tapi pada saat itu aku being realistik aja bahwa nyewa tempat di tengah kota Jogja juga nggak murah, kemudian membangun SDM segala macam dengan standar di kota juga tidak mudah. Dan kebetulan alhamdulillahnya sudah punya lahan sendiri di sini, jadi mau nggak mau menggunakan apa yang sudah aku punya dulu, kemudian bekerja sama dengan beberapa orang-orang di sekitar juga, memberdayakan SDM di desa ini. Jadi kayak supplier kalau bisa dari tetangga, aku pakai tetangga juga gitu. Jadi mulailah ada kesadaran untuk bisa mengembangkan sesuatu di desa ini. Setiap hari di sini aku biasanya supervising aja, karena memang sudah bisa running dengan baik. Kecuali kalau misalnya memang long weekend atau waktu high season gitu, biasanya aku masuk kitchen. Tapi kalau misalnya kayak gini sedang low season kayak gini, biasanya aku ya supervising aja. In between itu aku masih tetap menulis untuk artikel-artikel kuliner online, kemudian juga untuk riset-riset jurnal atau untuk pameran gitu. Menjadi konsultan itu menurut aku bisa menjadi ruang eksplorasi juga buat aku, karena aku bisa bikin menu-menu yang di luar tema Jiwa Jawi. Kalau Jiwa Jawi kan full Nusantara. Kadang-kadang ada beberapa orang yang memang pengen menunya fusion atau bahkan melenceng banget dari Jiwa Jawi kayak western atau apapun gitu. Jadi aku tetap bisa mengembangkan kemampuan, terus ruang eksplorasi untuk diriku sendiri untuk menciptakan menu-menu lain di luar tema Nusantara gitu. Aku sebenarnya kalau konsultan belum terlalu banyak karena memang fokusku tidak di situ. Ada beberapa kota, kebanyakan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mungkin ada sekitar 5 atau 6 gitu. Tapi sebetulnya aku lebih banyak di mengajar juga. Aku mengajar untuk program CSR-nya PT Djarum di Kudus. Jadi tiap beberapa bulan aku berangkat ke Kudus untuk mengajar sekolah-sekolah kuliner yang ada di Kudus gitu. Untuk mengajar di program CSR PT Djarum itu, aku mengajar kebetulan guru-guru SMK-nya. Jadi aku ngajarin gurunya, kemudian dipilih beberapa murid juga yang memang berprestasi untuk ikut ke program itu. Kemudian dari mereka lah, dari guru-guru dan murid-murid yang dipilih itu yang mengajarkan ke murid-murid yang lain. Kemudian program CSR PT Djarum itu juga kebetulan memberikan fasilitas restoran yang dirunning oleh murid-murid SMK tersebut. Jadi memang ada tempat untuk praktek mereka, untuk tempat mereka belajar secara langsung gimana sih proses dan operasional restoran yang benar gitu. Jadi sehingga mereka ketika lulus dari SMK juga nggak kaget masuk ke dunia F&B yang sebenarnya gitu. Untuk menciptakan menu-menu di Jiwa Jawi, prosesnya sebetulnya ada yang panjang, ada yang pendek. Karena tim dapurku kebetulan all trained, terlatih dengan baik. Mereka udah tahu
taste paletteku seperti apa. Jadi ketika misalnya aku ingin membuat suatu makanan yang memang familiar di mereka udah pasti akan tahu dengan sangat mudah, oh ini bumbunya ini gitu. Tapi ketika aku akan memasukkan menu-menu yang memang belum familiar sama mereka, biasanya aku akan, kebetulan hobiku juga traveling salah satunya, jadi aku akan datang ke satu daerah itu untuk mencoba di tempat asalnya, kemudian aku akan breakdown kira-kira itu menunya, bumbunya apa aja, bahannya apa aja. Kemudian aku akan mengadakan R&D sama tim dapurku, research and development. Kami akan membuat menu berulang-ulang sampai benar-benar dapat yang pas dengan standarnya Jiwa Jawi gitu. Jiwa Jawi itu kan secara berkala beberapa menunya berubah. Biasanya setiap 6 bulan, paling lama 1 tahun sekali kita beberapa menu akan ada yang diubah. Tapi so far beberapa menu memang yang bestseller terutama ada yang dipertahankan, kayak misalnya iga bumbu rujak, kemudian ada mangut ikan asap, kemudian ada ayam goreng Laos, ayam suwir kecombrang gitu. Itu yang mungkin bestseller karena memang banyak orang yang suka, ada juga karena itu mungkin menu yang aman untuk dipesan sama banyak orang gitu. Jadi kadang-kadang orang ke sebuah restoran ketika ngelihat menu yang banyak bingung mau pilih apa gitu. Jadi ketika ada yang, oh gampang nih kayaknya tahu nih ayam goreng Laos gitu. Oh ayam suwir kecombrang kayaknya rasanya oke nih gitu. Jadi itu menu yang aman lah, itu biasanya kita keep gitu. Untuk menu minuman di Jiwa Jawi, kita nggak semuanya tradisional. Ada yang modern juga, ada yang ice blend, ada yang pakai soda-sodaan juga. Cuman beberapa memang ada yang kita sengaja pakai bahan-bahan lokal, kayak ada jamu-jamuan juga, kemudian ada yang pakai buah-buahan lokal gitu. Banyak selections drinks di Jiwa Jawi yang patut dicoba juga. Untuk area di Jiwa Jawi sendiri, untuk dine-in sebetulnya kelihatannya aja luas, tapi sebenarnya untuk area dine-innya nggak banyak. Indoornya kita punya pendopo utama, kemudian ada 2 pavilion yang biasa untuk area pameran juga sesekali. Kemudian ada area bar. Sebenarnya area bar itu memang untuk produksi minuman aja, tapi kalau misalnya lagi musim hujan, biasanya urgent yang indoor udah penuh, orang-orang pada duduk di bar juga. Kemudian area lainnya area outdoor. Area outdoor ada belakang pendopo ini bisa digunakan juga untuk dine in gitu. Iya, kalau Jiwa Jawi Express itu biasanya kita ikut bazar-bazar gitu, kayak semacam Pasar Wiguna. Lumayan rutin kalau di Pasar Wiguna, kemudian di Pasar Sehat Sagan gitu. Jadi Jiwa Jawi Express lebih fleksibel karena konsepnya memang ekspres gitu ya, nasi bungkus daun jati. Jadi kita bisa bawa itu kemana-mana lah gitu. Jiwa Jawi Jogja itu basically dari awal aku bikin ingin membuat suatu tempat yang bukan hanya restoran biasa aja, tapi ketika orang datang ke sini, orang itu tidak hanya bisa menikmati makanan dan minuman, tapi juga bisa menikmati alam karena berada di tengah hutan kecil di Bantul ini. Juga orang bisa mengapresiasi kebudayaan dan kesenian, karena setiap bulan kita punya agenda kesenian, entah itu pameran seni rupa, atau gigs musik, atau poetry slam gitu. Biasanya poetry slam itu di bulan Oktober saat Hari Bahasa. Buat teman-teman seniman yang ingin melaksanakan kegiatan kesenian apapun, kami sangat terbuka juga di sini. Kebetulan background keluargaku memang seni ya. Jadi memang circle-nya keluarga kebetulan banyak kenalan dari seniman-seniman juga. Ketika kami memiliki tempat ini, pengen juga bisa memberikan akses yang baik untuk teman-teman seniman, memamerkan karya-karya mereka. Jadi setiap bulan rutin ganti-ganti seniman untuk bisa memamerkan karya-karya mereka di sini. Kemudian sesekali ada gigs musik juga, sempat ada Sal Priadi main di sini, kemudian Nova Root, waktu itu teman-teman isi perkusi juga sempat main di sini. Jadi kami sama sekali tidak menutup kemungkinan buat teman-teman musisi atau seniman-seniman lain
performing arts atau apapun untuk bisa main di sini, akan sangat senang sekali. Kelana Lidah Jawa adalah buku keempatku, tapi buku pertama yang membahas tentang kuliner. Bekerja sama dengan Ambarukmo, mengangkat tentang sejarah kebudayaan kuliner Jawa, tapi dengan gaya bercerita yang naratif. Jadi bukan hanya sekedar tulisan akademis tentang hasil riset pangan Jawa, tapi juga ketika orang membaca buku itu, orang akan merasa bahwa buku sejarah kuliner yang dikemas seperti kumpulan cerpen. Tapi di dalam buku itu juga ada kumpulan resep-resepnya juga. Jadi tidak hanya bisa sekali baca, tapi bisa berkali-kali dibaca karena ada resep-resep di situ yang bisa dicoba juga gitu. Untuk bisa mengakses Kelana Lidah Jawa, bisa langsung menghubungi Ambarukmo. Ada link di bio Instagramnya Ambarukmo, atau bisa langsung didapatkan di Jiwa Jawi Jogja juga. Cita-citanya sebenarnya nggak muluk-muluk, bisa mengembangkan Jiwa Jawi menjadi lebih baik lagi, bisa memberikan penghidupan yang baik untuk SDM-SDM yang ada di dalam Jiwa Jawi juga. Kemudian mungkin ada usaha-usaha lain di luar Jiwa Jawi yang pengen aku kembangkan juga. Saat ini sedang membangun villa yang nantinya juga akan bisa dipergunakan untuk, selain untuk bisa ditempati buat liburan, tapi juga bisa jadi tempat untuk private dining yang bekerja sama dengan chef-chef lokal di Jogja juga. Jadi siapapun nanti yang datang ke villa itu bisa minta dimasakin, misalnya nggak cuma sama aku doang, tapi sama misalnya Chef Tino atau Chef Mili gitu. Selain Jiwa Jawi, kebetulan aku ada usaha Lawang Luwung juga. Itu sebetulnya usaha lebih ke hobi. Karena dari dulu, dari aku kecil, aku suka road trip sama bapakku untuk cari kayu-kayu dan pintu jendela lawasan yang banyak kami temukan di Pantura. Karena kebetulan ibu bapakku dari Pantura. Karena dulu tinggal di Jakarta, jadi mau nggak mau harus road trip gitu. Jadi banyak menemukan kayu-kayu lawasan kuno gitu. Awalnya dari hobi, kemudian kami kembangkan menjadi sebuah bisnis. Kami menjual pintu dan jendela bongkaran rumah lawasan. Karena banyak banget rumah-rumah di daerah Pantura tuh rumah-rumah Belanda yang dibongkar dan mangkrak gitu aja. Akhirnya kami ambil dan kami menyediakan pintu dan jendela lawasan itu untuk orang-orang yang memang bisa mengapresiasi kayu-kayu jati yang bagus. Menyediakan juga untuk misalnya kayak restoran atau penginapan yang memang pengen mengusung konsep lawasan gitu. Untuk teman-teman yang tertarik makan dan minum di tengah hutan dan sembari menikmati kesenian, bisa datang langsung ke Jiwa Jawi Jogja dan lakukan reservasi di nomor WhatsApp admin yang sudah tertera di tombol bio Instagramnya Jiwa Jawi. Itu langsung nanti akan tersambung ke WhatsApp admin. Usahakan untuk reservasi dulu, terutama pada saat weekend atau high season. Karena keterbatasan meja di indoor, apalagi sekarang sedang musim hujan, jadi takutnya udah jauh-jauh ke sini nggak dapet meja, nanti kecewa. Jadi sebaiknya reservasi dulu ke WhatsApp admin. Jiwa Jawi Jogja beroperasi mulai dari jam 11 siang sampai jam 6 sore. Last ordernya jam 5:30. Dan berlokasi di Desa Banyu Temumpang, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.